Oke, kalau ini gue nerusin video sebelumnya. Jadi gue di video sebelumnya itu gue udah cerita tentang suasana yang ada di Sydney, vibes-nya pertandingan di sana gimana, di dalam stadion, di luar stadion, terus gimana supporter Garuda Australia. Banyak banget gue ceritain di video sebelumnya. Dan gue juga udah ngomong, lanjutannya gue mau bahas lebih teknis sedikit tentang pertandingan kemarin. Sengaja gue nggak bikin videonya setelah pertandingan, karena gue ngeliat gila banget. Lo pada pada panas semuanya. Gue nggak pengen jadi bagian orang yang memanas-manaskan suasana lagi gitu. Bagi gue udah cukup panas. Bahkan ada serangan ke beberapa influencer dan segala macam. Terus ada pembelaan dari kubu PSSI. Banyak banget lah. Itu terlalu carut-marut bagi gue. Gue nggak maunya kenapa ya? Karena gue pikir nanti itu bisa ngeganggu konsentrasi timnas. Bagi gue santai dulu aja. Lu tenang dulu, diem dulu. Ini sampai lawan Bahrain gitu. Nanti setelah lawan Bahrain, ya lu mau ngamuk-ngamuk juga ayo barengan sama gue gitu. Tapi kalau sekarang jangan tanggung. Kita ini bukan udah kiamat. Kita masih ada kesempatan masih terbuka lebar sebenarnya. Jangan sampai gara-gara kita kepanikan, eranya itu bikin timnas kita juga nanti jadi panik juga. Yang harusnya kita punya peluang, jadi enggak. Itu yang gue mau hindarin gitu. Jadi gue belum bikin video. Nah, gue baru bikin videonya sekarang gitu. Nah, gue mau ngebahas beberapa hal. Gue mau ngebahas tentang teknis pertandingan kemarin. Banyak yang nyalahin pemain, ada yang nyalahin pelatih, ada yang nyalahin PSSI. Bagi gue yang salah cuma satu sih sebenarnya. Yang salah itu ya strateginya aja. Di mana-mana, sepengetahuan gue awam deh, gue awam anggap. Sepengetahuan gue kalau lo lawan tim yang lebih kuat dari lo pasti bertahan. Nggak ada judulnya, mau pertandingan apapun, mau klub, mau negara apapun, lo lawan tim yang lebih kuat, lo main lebih nyerang, rasanya agak jarang gue ngelihat pelatih nurunin strategi gitu. Mungkin pemikiran si Patrick Kluivert itu dia pengen, gue pengen beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya selalu bertahan, nah gue sekarang gue menyerang. Cuman lawannya Australia, itu dong permasalahannya. Dan kita juga mesti kayak gini ya, kita juga jangan terlalu ekspektasi yang luar biasa gitu. Ini Australia dia langganan Piala Dunia gitu. Nah kita baru lagi bangkit gitu. Jadi memang kalaupun bagi gue, kalaupun kita main bertahan juga, kita juga kalah gitu. Tapi nggak banyak kalahnya. Kiper Australia kemarin emang lagi gacor banget. Kita juga punya peluang. Australia juga jago gitu maksud gue. Jadi bukan berarti kita terus kalah sama Australia. Memang kalahnya kebanyakan sih 5. Harusnya sih 2 atau 3 gol aja masih masuk akal. Tapi kalau sampai ke 5 agak sedikit banyak. Cuman Australia tetap Australia gitu. Indonesia tetap Indonesia. Kita belum di level dia. Jadi oke, kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap tim ini, bagus juga, itu bisa jadi motivasi. Cuman jangan sampai kita kayak lupa kalau kita ini baru akan bangkit, bukan kita sudah bangkit. Itu aja sih yang gue tekankan ke kalian. Jadi nggak wajar kekalahan sebesar itu. Harusnya itu targetnya kan memang imbang ya. Bahkan target kita, timnas kita itu target itu masuk ke round 4 dan kita masih punya peluang ke situ. Masih belum kiamat, belum akhir dari segalanya. Belum, masih banyak banget peluang kita. Kita bisa lawan Bahrain, kita bisa lawan Cina. Mungkin nanti kalau lawan Bahrain kita kalah lagi, nah itu lu sama gue bareng-bareng. Itu baru kita bikin kritikan yang cukup kencang lah. Kalau misalkan nanti lawan Bahrain kita masih hasilnya nggak memuaskan. Karena target dari kemarin yang harus seri ternyata jadi kalah, itu udah lolos. Harusnya target yang sekarang kita bisa menang lawan Bahrain. Kalau misalkan seri atau kalah aja, itu kita udah harus, gue akan ikutan untuk bersuara itu. Sekarang gue nggak mau karena gue pengen menjaga situasi supaya pemain, staff dan lain-lain itu nggak keganggu dengan narasi-narasi yang negatif. Oke, itu yang pertama. Terus lawan Bahrain rubah nggak strateginya? Bagi gue lawan Bahrain itu jangan dirubah strategi. Karena kalau lawan Australia kita pakai strategi itu, ya kita babak belur, ancur-ancuran gitu. Tapi kalau lawan Bahrain, levelnya Bahrain sama Australia ini bisa dibilang sekelas. Tapi kita punya keistimewaan. Keistimewaan kita apa? Kita main di GBK, kita main di kandang. Tentu motivasi kita lebih tinggi. Bahrain sama Saudi, ya dia masih 11-12, tapi kita bisa ngalahin Saudi di kandang. Bahrain pun bisa gitu. Jangan karena lu nanti kemarin kalah sama Australia, karena main menyerang, tiba-tiba lu sekarang baru kepikiran, wah gue mau main bertahan aja nih, daripada gue, kan beda. Kemarin Australia, sekarang Bahrain gitu. Justru kemarin harusnya lu bertahan, sekarang harusnya lu menyerang. Harusnya kayak gitu. Jadi jangan terbalik maksud gue. Oke, jadi nanti rubah strategi apa jangan lawan Bahrain, bagi gue jangan. Tetap aja nyerang, cuman antisipasi, waspada aja. Karena kemarin gue ngelihat terlalu tinggi defender kita dan terlalu semangat untuk nyerang.
Jadi kita dikitakan sama si Australia. Biasanya kita yang gituin tim orang. Nah sekarang kita digituin sama si Australia, diserang balik, di counter attack. Sayang banget kalau sampai harus terulang lagi lawan Bahrain. Jadi harus lebih, pasti ada evaluasi dari tim kepelatihan. Dia juga ini pertandingan yang pertama. Ya mudah-mudahan nanti lawan Bahrain kita bisa, ya pastilah kita harus menangin pertandingan dan mengubah suasana yang negatif ini menjadi suasana yang positif lagi. Karena peluang masih terbuka sangat lebar. Oke, yang berikutnya Bahrain, ya tadi gue bilang Bahrain nggak gampang, dia juga berat, dia juara teluk juga kemarin bahkan. Terus banyak tim hebat yang ada di Arab Saudi, di Arab itu, di negara teluk itu banyak yang kalah juga sama dia pastinya. Terus Jepang juga, walaupun dia kalah sama Jepang 2-0 kalau nggak salah skornya, tapi dia bisa ngelawan, dia bisa mendominasi juga pertandingan, apalagi di awal-awal. Ya ini perlu diwaspadai juga gitu. Dan si Bahrain sekarang lagi on fire, ditambah kekhawatiran dia ketika dia datang ke Indonesia katanya mau diapa-apain. Ternyata aman-aman aja, ya dia itu menambahkan lagi kepercayaan diri dia lagi untuk pertandingan lawan Indonesia. Dan ini bagi gue ini adalah hidup dan mati untuk semua. Ini hidup dan mati untuk Patrick Kluivert, ini hidup dan mati untuk supporter timnas Indonesia. Ini hidup dan mati untuk PSSI, ini hidup dan mati untuk segala pihak di pertandingan lawan Bahrain ini. Kalau hasilnya nggak memuaskan, gue nggak tahu apa yang terjadi, dan gue mungkin akan menjadi bagian orang yang mengkritik keras pemangku kebijakan atas kesalahan-kesalahan yang sudah diambil gitu. Tapi kalau itu terjadi, gue berharap kalau tetap Indonesia yang bisa memenangkan pertandingan. Kalau Indonesia menang, kita bersyukur, alhamdulillah, dan gue lebih bersyukur lagi kalau suasana ini yang sekarang lagi carut-marut ini, yang lagi panas, ya bisa mereda dan bisa lebih baik lagi. Gue harapan gue seperti itu. Oke. Terus, makanya sabar aja, tungguin sebentar. Jangan dari kemarin udah mencak-mencak. Nanti kalau misalkan tiba-tiba lo mencak-mencak, terus lawan Bahrain kita menang banyak atau segala macam, misalkan, lo malu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kalah, ya lu berarti di posisi yang benar. Cuma masa lu berharap kalah? Kan enggak juga gitu. Jadi sabar aja dulu. Sabar, tenangin diri, sabar. Oke, kita kemarin kalah. Sekarang evaluasi, kita lawan Bahrain. Kalau menang kita bersyukur berapa-ramai. Kalau kita kalah, baru itu saatnya kita mengkritik dengan keras. Dan gue lagi-lagi gue ulangin, gue akan menjadi bagian dari itu. Sabar dulu. Jangan sampai lu ngomel-ngomel, nanti pemain jadi keganggu, jadi mainnya jadi kacau gitu maksud gue. Terus ditanya misalkan, lu kesel apa enggak bang? Maksudnya, dengan kejadian kayak gini kesel apa enggak? Ya kesel lah, gila loh. Gue jauh-jauh, gue dari Indonesia, gue terbang ke Sydney, gue nonton, berharap pulang dengan senyuman. Ya, namanya nonton bola jauh-jauh ke sana, tiba-tiba hasilnya nggak maksimal. Ya kesel lah, siapa nggak kesel? Cuman gue berusaha menahan diri aja gitu. Nanti pas habis lawan Bahrain, nah itu mungkin kesabaran itu sampai situ, tapi nggak sampai terjadi. Mudah-mudahan gue berharap kalau misalkan Indonesia bisa menang lawan Bahrain. Amin. Insya Allah itu yang akan terjadi. Oke, sekarang ada Martin Paz sama ada Emil Audero. Ini bagi gue kedua pemain ini kualitasnya sama baiknya, sama bagusnya. Siapa yang mesti dimainin? Gue ngelihatnya kayak gini ya. Kalau bagi gue akan bilang Emil. Kenapa? Alasannya bukan karena Paz itu jelek. Kagak sama sekali. Martin Paz itu bagus banget. Dia nggak jelek juga, dan Emil juga bagus banget. Kenapa mesti Emil? Gue ngelihat kalau tim yang abis kegolan 5, takutnya gimana caranya dia ngebalikin mentalnya gitu. Lu baru kegolan 5 segitu banyaknya, lu mesti main lagi, takutnya dia mentalnya belum balik gitu. Walaupun gue tahu pemain profesional, ya itu bukan kendala buat dia, urusan mental. Dia pasti bisa ngatasin itu. Takutnya itu ketika lu kegolan banyak, terus lu bisa mengurangi rasa percaya diri lu. Sedangkan kiper cadangannya ini, itu saatnya dia untuk membuktikan kalau dia lebih bagus daripada pesaingnya. Mungkin itu akan lebih bagus. Jadi gue berpendapat antara Martin Paz atau Emil, gue berharap si Emil yang dimainin. Karena Emil kayaknya lagi on fire banget, bahkan kepedulian dia. Gue kemarin juga ngeliat beberapa kali dia sampai maju ke pinggir lapangan ngasih instruksi. Dia kayak pengen main banget gitu. Dan mental dia lagi bagus-bagusnya karena dia ngelihat teman seperjuangannya dia ini pasti lagi drop mentalnya. Dan dia yang nyemangatin si Martin Paz untuk bangkit lagi. Tentu mental dia akan lebih bagus daripada si Martin Paz. Jadi pertimbangan itu mudah-mudahan diambil sama Patrick Kluivert, dan ya kita boleh coba Emil untuk jadi kiper utama di pertandingan lawan Bahrain nanti. Mudah-mudahan aja.
Terus si siapa namanya? Sandy Walsh, gue juga ngeliat ya Sandy Walsh kemarin kejadiannya juga cukup parah. Katanya sih sekarang dia udah baikan, udah sembuh, tapi dia nggak dimasukin ke susunan line up. Gue nggak tahu itu bener apa enggak, tapi yang gue lihat memang ada dua yang keluar, yang satu Sandy Walsh, yang satu lagi si Hilgers. Hilgers ini kasusnya agak spesial. Jadi Hilgers dia bener cedera. Jadi banyak pengamat yang ngomong kalau misalkan dia nggak nasionalis dan lain-lain. Gue cukup kesal ngedengernya. Dia apa namanya balik ke negaranya duluan karena dia apa segala macam lah. Intinya tingkat kepedulian dia, tingkat nasionalis dia kurang lah di mata beberapa orang gitu. Gue kesel ngedengernya. Bagi gue dia memang cedera banget deh, cedera beneran gitu. Dia si Max Hilgers ini cedera beneran. Bahkan di pertandingan pun dia harus dikeluarin sebelum selesai pertandingan itu. Dan sampai ke Indonesia, dia itu diperiksa sama tim medis kita, diantar untuk di MRI gitu. Kalau misalkan dia memang benar-benar mau pulang, dia akan pulang langsung dari Australia, ngapain ke Indonesia dulu gitu. Dan pengamat-pengamat ini yang bikin suasana gaduh bagi gue, lo harus ngelihat dari dua sisi gitu. Jangan kalau ada sesuatu dilihat dari sisi negatifnya, dari kebenciannya. Jangan. Lo harus lihat sisi positifnya dulu. Mungkin benar, mungkin enggak. Ternyata benar cedera. Dia ada permasalahan cedera di tulang selangkangannya apa kalau nggak salah. Mana bisa main orang kayak gitu. Dan dia kalau stay di sini juga mau ngapain? Misalkan Hilgers stay di Indonesia nonton pertandingan, dia mau ngapain juga? Mendingan dia balik ke negaranya, balik ke klubnya untuk apa namanya balik ke klubnya untuk penyembuhan cederanya. Karena dia harus main lagi nanti di klubnya di FC20 gitu. Itu keputusan yang diambil bagi gue cukup fair. Karena kalaupun dia di sini dia nonton pertandingan, ya mungkin bagi dia itu ngebuang waktu untuk pemulihan cederanya dia gitu. Oke? Itu yang gue sesalin dari apa namanya beberapa pengamat yang tiba-tiba langsung ngehajar si Max Hilgers dengan bilang dia nggak nasionalis. Gila loh, dia ngerubah kewarganegaraannya itu kurang nasionalis apa sih? Gue heran sih. Oke? Kayaknya udah cukup yang gue sampein. Gue akan upload mungkin selang beberapa jam dari video gue yang sebelumnya. Jadi kalian tonton terus video gue, di subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa di like pastinya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.